Bapak dan Ibu memasuki usia senja, banyak hal dalam hidup sebenarnya sudah cukup. Kebutuhan tidak lagi sebanyak dulu. Langkah pun tidak lagi secepat masa muda. Namun seringkali, yang membuat hati terasa lelah justru bukan tubuh, melainkan pikiran. Pikiran yang terus bekerja tanpa henti, memikirkan hal-hal yang tidak perlu, menyesali yang sudah berlalu, dan mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi. Di usia senja, disinilah puasa pikiran mulai terasa sangat penting. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sekarang sedang menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, satu hal yang sama di usia senja adalah keinginan untuk hidup lebih tenang, lebih ringan, dan tidak lagi dibebani oleh pikiran yang berlebihan. Puasa pikiran bukan berarti berhenti berpikir sama sekali. Dalam maknanya yang sederhana, puasa pikiran adalah kemampuan untuk menghentikan pikiran-pikiran yang tidak membawa manfaat. Tidak semua hal perlu dipikirkan, tidak semua masalah harus dibawa ke hati, dan tidak semua cerita perlu disimpan di kepala. Di usia senja, memilih pikiran sama pentingnya dengan memilih makanan. Dalam psikologi lansia, pikiran yang terlalu penuh bisa memicu kegelisahan, sulit tidur, mudah lelah, bahkan memengaruhi kesehatan tubuh. Banyak orang tua merasa capek padahal tidak banyak beraktivitas. Ketika ditelusuri, kelelahan itu datang dari pikiran yang tidak pernah berhenti bekerja. Puasa pikiran membantu otak beristirahat, sehingga tubuh dan hati bisa ikut tenang. Pak Ahmad, seorang lansia berusia 72 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya berubah sejak ia belajar membatasi pikirannya sendiri. Ia berhenti memikirkan omongan orang, berhenti menyesali masa lalu, dan berhenti membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Sejak itu tidurnya lebih nyenyak, dan hatinya terasa lebih lapang, meski kondisi hidupnya tidak banyak berubah. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana puasa pikiran bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di usia senja, apa saja yang perlu dipuasakan dari pikiran, dan mengapa kebiasaan ini menjadi kunci hidup yang lebih tenang dan bahagia. Renungkan sejenak, Bapak dan Ibu, pikiran apa yang selama ini paling sering membuat hati terasa lelah? Bapak dan Ibu, hal pertama yang perlu dipuasakan dari pikiran di usia senja adalah pikiran tentang penilaian orang lain. Banyak orang tua masih sering memikirkan apa kata orang, takut dianggap begini atau begitu. Padahal di usia senja, hidup tidak lagi untuk dinilai tetapi untuk dijalani dengan tenang. Semakin sering kita memikirkan penilaian orang lain, semakin sempit ruang damai di hati kita sendiri. Dalam psikologi lansia, terlalu memikirkan penilaian orang membuat pikiran selalu siaga dan tegang. Otak bekerja seperti sedang diawasi, sehingga sulit benar-benar rileks. Akibatnya, lansia menjadi mudah lelah secara mental, meskipun tidak banyak aktivitas fisik. Puasa pikiran dari penilaian orang lain membantu hati merasa bebas, dan tidak terus-menerus merasa harus tampil baik. Hal kedua yang perlu dipuasakan adalah pikiran menyesali masa lalu. Masa lalu sudah selesai tetapi seringkali masih diputar ulang di kepala. Kesalahan lama, keputusan yang disesali, atau kejadian yang menyakitkan sering datang tanpa diundang. Jika pikiran ini terus diberi makan, hati tidak pernah benar-benar berada di hari ini. Banyak lansia merasa sedih tanpa sebab yang jelas, padahal sumbernya adalah kenangan lama yang terus dipelihara. Puasa pikiran berarti berhenti memberi ruang berlebihan pada masa lalu. Bukan melupakan tetapi menerima dan melepaskan. Saat masa lalu tidak lagi mendominasi pikiran, napas terasa lebih lega dan hati lebih ringan. Hal ketiga yang perlu dipuasakan adalah pikiran mengkhawatirkan masa depan secara berlebihan. Di usia senja, kekhawatiran tentang kesehatan, usia, dan hari esok sering muncul. Padahal terlalu jauh memikirkan masa depan hanya menguras energi hari ini. Masa depan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, tetapi ketenangan hari ini bisa dijaga. Renungkanlah dengan lembut, Bapak dan Ibu. Pikiran mana yang paling sering membuat hati terasa lelah? Penilaian orang lain, penyesalan masa lalu, atau kekhawatiran tentang masa depan? Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara-cara sederhana mempraktikkan puasa pikiran agar hidup di usia senja benar-benar terasa lebih tenang dan bahagia. Bapak dan Ibu, cara pertama mempraktikkan puasa pikiran di usia senja adalah belajar menghentikan pikiran yang tidak bisa kita ubah.
Banyak hal dalam hidup sudah terjadi dan tidak mungkin diputar ulang. Ketika pikiran mulai berputar pada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, disitulah kita perlu berhenti sejenak dan berkata dalam hati, "Ini sudah berlalu, aku memilih tenang hari ini." Kalimat sederhana ini sangat membantu memutus rantai pikiran yang melelahkan. Dalam psikologi lansia, kemampuan menghentikan pikiran berulang disebut sebagai pengendalian fokus. Lansia yang mampu mengalihkan perhatian dari pikiran negatif cenderung lebih stabil emosinya. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena pikiran tidak terus-menerus memeluk masalah tersebut. Puasa pikiran berarti memberi batas pada pikiran agar tidak bekerja tanpa henti. Cara kedua adalah membiasakan pikiran kembali ke hal-hal yang nyata di depan mata. Ketika pikiran mulai melayang ke masa lalu atau masa depan, arahkan kembali ke hal sederhana yang sedang dilakukan. Minum air hangat, duduk dengan nyaman, atau mengatur napas. Hal-hal kecil ini membantu pikiran kembali ke hari ini, tempat di mana ketenangan sebenarnya berada. Ibu Mariam, seorang lansia berusia 74 tahun, pernah bercerita bahwa ia sering gelisah tanpa tahu sebabnya. Setelah ia belajar menenangkan pikiran dengan fokus pada aktivitas kecil, seperti menyapu pelan atau merapikan tanaman, rasa gelisah itu perlahan berkurang. Pikirannya tidak lagi penuh dan hatinya terasa lebih lapang. Cara ketiga adalah mengurangi dialog batin yang melelahkan. Banyak lansia tanpa sadar sering berbicara keras pada dirinya sendiri di dalam pikiran. Puasa pikiran mengajak kita mengganti suara itu dengan kata-kata yang lebih lembut. Bukan menyalahkan, tetapi menenangkan. Bukan menghakimi, tetapi menerima. Renungkanlah sejenak, Bapak dan Ibu. Saat pikiran mulai terasa penuh, apakah selama ini dibiarkan begitu saja atau langsung dilawan? Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang membantu puasa pikiran berjalan konsisten, agar hidup di usia senja benar-benar terasa lebih damai dan bahagia. Bapak dan Ibu, kebiasaan pertama yang sangat membantu puasa pikiran berjalan konsisten adalah membatasi asupan informasi setiap hari. Di usia senja, pikiran tidak lagi sekuat dulu untuk menyaring terlalu banyak berita, cerita, dan pendapat. Terlalu banyak informasi membuat kepala penuh dan hati gelisah. Memilih untuk tidak mengetahui semuanya adalah bentuk kebijaksanaan, bukan ketertinggalan. Dalam psikologi lansia, informasi yang berlebihan dapat memicu kecemasan tanpa disadari. Pikiran terus bekerja, menimbang, dan mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Dengan membatasi informasi, misalnya memilih waktu tertentu saja untuk mendengar berita, pikiran diberi kesempatan untuk beristirahat dan kembali tenang. Kebiasaan kedua adalah menjaga waktu hening setiap hari. Meskipun hanya sebentar, hening bukan berarti kesepian. Hening adalah saat di mana pikiran tidak dipaksa memikirkan apapun. Duduk tenang, mengatur napas, atau berdoa dengan pelan membantu pikiran, melepaskan ketegangan yang menumpuk sepanjang hari. Pak Yusuf, seorang lansia berusia 77 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya terasa lebih damai sejak ia menyediakan waktu hening setiap sore. Ia tidak melakukan apa-apa selain duduk dan bernapas pelan. Dari kebiasaan kecil itu, pikirannya terasa lebih ringan dan tidurnya menjadi lebih nyenyak. Ia menyadari bahwa pikiran juga butuh jeda. Sama seperti tubuh. Kebiasaan ketiga adalah tidak langsung menanggapi setiap pikiran yang muncul. Tidak semua pikiran perlu dijawab, dibenarkan, atau diikuti. Puasa pikiran mengajarkan kita untuk melihat pikiran datang dan pergi tanpa harus ikut terbawa. Dengan cara ini, pikiran tidak lagi menjadi penguasa tetapi sekadar tamu yang singgah sebentar. Renungkanlah dengan lembut, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini pikiran terlalu sibuk karena terlalu banyak informasi, terlalu jarang hening, atau terlalu cepat menanggapi setiap pikiran yang muncul? Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal-hal yang sering membuat puasa pikiran gagal, dan bagaimana cara menghindarinya, agar ketenangan bisa benar-benar terjaga di usia senja. Bapak dan Ibu, salah satu penyebab utama puasa pikiran sering gagal di usia senja adalah kebiasaan terlalu sering mengulang cerita lama di dalam kepala. Cerita tentang luka masa lalu, kata-kata orang yang menyakitkan, atau peristiwa yang tidak berjalan sesuai harapan. Pikiran seperti ini datang diam-diam, lalu diputar berulang-ulang, seolah mencari jawaban yang sebenarnya sudah tidak ada. Semakin sering diputar, semakin lelah hati kita dibuatnya.
Dalam psikologi lansia, pikiran yang berulang tanpa solusi disebut sebagai ruminasi. Ruminasi membuat otak terus bekerja, meski tubuh ingin beristirahat. Akibatnya, lansia sering merasa capek, tanpa sebab yang jelas, sulit tidur, dan emosinya mudah turun naik. Puasa pikiran akan sulit berhasil jika kita masih memberi makan pada pikiran yang sama setiap hari. Penyebab kedua adalah kebiasaan memikirkan masalah orang lain secara berlebihan. Banyak orang tua memiliki hati yang sangat peduli, hingga tanpa sadar ikut memikul beban anak, cucu, atau lingkungan sekitar. Niatnya baik, tetapi jika semua masalah orang lain dibawa ke dalam pikiran sendiri, hati tidak pernah benar-benar istirahat. Di usia senja, empati perlu disertai batas yang sehat. Bapak dan ibu, membantu orang lain tidak harus dengan memikirkan masalah mereka siang dan malam. Ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Ketika kita terus memaksakan pikiran untuk ikut menyelesaikan semuanya, puasa pikiran menjadi mustahil. Melepaskan sebagian beban bukan berarti tidak peduli, tetapi menjaga kesehatan batin agar tetap kuat. Penyebab ketiga adalah kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara diam-diam. Banyak lansia merasa hidupnya kurang berhasil, kurang memberi, atau kurang menjadi orang tua yang sempurna. Pikiran ini sering muncul saat hening dan membuat hati terasa berat. Selama kita masih sibuk menghakimi diri sendiri, pikiran tidak pernah benar-benar berpuasa. Puasa pikiran mengajak kita berhenti mengadili diri sendiri. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi cara kita memperlakukan diri hari ini bisa diubah. Ketika kita mulai berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan saat itu," hati perlahan menjadi lebih lembut dan pikiran lebih tenang. Renungkanlah dengan jujur, Bapak dan Ibu. Pikiran mana yang paling sering menggagalkan ketenangan? Mengulang cerita lama, memikirkan masalah orang lain, atau menyalahkan diri sendiri? Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara-cara sederhana untuk melindungi pikiran dari hal-hal tersebut, agar puasa pikiran bisa benar-benar menjadi kunci hidup yang lebih tenang dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu, cara pertama melindungi pikiran agar puasa pikiran tetap terjaga di usia senja adalah membuat batas yang jelas antara hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Banyak kegelisahan muncul karena pikiran terus bekerja pada hal-hal di luar kendali kita. Ketika kita belajar berkata, "Ini bukan bagianku untuk dipikirkan," pikiran perlahan menjadi lebih ringan. Batas ini bukan sikap acuh, tetapi sikap bijak menjaga ketenangan. Dalam psikologi lansia, kemampuan membedakan kendali ini sangat penting untuk kesehatan mental. Lansia yang mampu melepaskan hal di luar kendali cenderung lebih stabil emosinya. Mereka tidak lagi merasa harus menyelesaikan semua persoalan hidup. Pikiran diberi izin untuk berhenti bekerja keras dan tubuh pun ikut merasakan ketenangan. Cara kedua adalah mengganti pikiran yang melelahkan dengan kebiasaan yang menenangkan. Pikiran tidak bisa dikosongkan begitu saja, tetapi bisa diarahkan. Saat pikiran mulai berputar pada hal yang tidak perlu, alihkan dengan kegiatan sederhana seperti berjalan pelan, merapikan rumah, membaca atau mendengarkan hal yang menenangkan. Aktivitas ringan ini menjadi jangkar agar pikiran tidak kembali berlarut-larut. Ibu Salma, seorang lansia berusia 75 tahun, pernah bercerita bahwa ia sering cemas saat sore hari. Setelah ia membiasakan diri berjalan pelan di halaman sambil mengatur napas, pikirannya menjadi lebih tenang. Dari kebiasaan kecil itu, ia belajar bahwa melindungi pikiran tidak selalu butuh usaha besar. Cukup konsisten dan lembut pada diri sendiri. Cara ketiga adalah menutup hari dengan pikiran yang ringan. Banyak lansia membawa beban pikiran hingga ke tempat tidur. Padahal, tidur adalah waktu pemulihan. Puasa pikiran mengajak kita berhenti memikirkan hal berat sebelum tidur. Membaca doa, mengingat hal yang patut disyukuri, atau sekadar berkata dalam hati, "Hari ini cukup," membantu pikiran beristirahat. Bapak dan Ibu, pikiran yang terlindungi dengan baik akan membuat tidur lebih nyenyak dan pagi lebih tenang. Ketika hari ditutup dengan ringan, esok pun lebih mudah dimulai. Inilah salah satu kunci mengapa puasa pikiran mampu mengubah kualitas hidup di usia senja secara perlahan, namun nyata. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini pikiran sering bekerja pada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan? Jika iya, mungkin inilah saatnya memberi batas dan arah yang lebih lembut.
agar puasa pikiran benar-benar menjadi penjaga ketenangan dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu, tanda pertama bahwa puasa pikiran mulai berhasil adalah hati terasa lebih ringan meskipun keadaan hidup tidak banyak berubah. Masalah mungkin masih ada, kondisi tubuh mungkin tetap sama, tetapi ada perasaan tenang yang sebelumnya jarang dirasakan. Pikiran tidak lagi mudah meloncat kemana-mana, dan hati tidak cepat panas oleh hal-hal kecil. Ini bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena pikiran tidak lagi dipenuhi beban yang tidak perlu. Dalam psikologi lansia, ketenangan seperti ini muncul ketika sistem saraf mulai lebih rileks. Pikiran yang biasanya tegang mulai belajar beristirahat. Lansia yang berhasil menjalani puasa pikiran cenderung lebih jarang mengeluh, bukan karena memendam, tetapi karena memang tidak lagi merasa terlalu terganggu. Ada jarak sehat antara pikiran dan perasaan. Tanda kedua adalah tidur menjadi lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih segar. Banyak orang tua mengira sulit tidur adalah hal wajar di usia senja. Padahal seringkali penyebab utamanya adalah pikiran yang belum berhenti bekerja. Ketika puasa pikiran mulai dijalani, kepala tidak lagi penuh saat malam tiba. Tidur menjadi lebih dalam, dan tubuh mendapatkan waktu pemulihan yang lebih baik. Tanda ketiga adalah emosi lebih stabil dan tidak mudah tersulut. Hal-hal kecil yang dulu membuat kesal atau sedih kini terasa lebih bisa diterima. Bukan karena menjadi tidak peduli, tetapi karena pikiran sudah tidak terbiasa membesar-besarkan masalah. Puasa pikiran melatih kita memilih reaksi yang lebih tenang, sehingga emosi tidak lagi menguasai hari. Bapak dan Ibu, ketika pikiran mulai berpuasa, hubungan dengan orang lain pun ikut membaik. Kita tidak mudah tersinggung, tidak cepat berprasangka, dan tidak tergesa menilai. Percakapan terasa lebih ringan, dan kebersamaan menjadi lebih hangat. Ketenangan batin ini memancar keluar tanpa perlu diucapkan. Tanda terakhir yang sering dirasakan adalah rasa syukur yang muncul lebih alami. Hal-hal sederhana kembali terasa berharga, pagi yang tenang, tubuh yang masih bisa bergerak, atau obrolan ringan yang menyenangkan. Puasa pikiran membuka ruang bagi rasa cukup, sehingga hati tidak lagi terus-menerus menuntut lebih. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah ada satu tanda kecil dari puasa pikiran yang mulai Bapak dan Ibu rasakan belakangan ini? Jika ada, jaga dan rawatlah dengan lembut. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga puasa pikiran agar bertahan lama, bukan hanya sesaat, agar ketenangan dan kebahagiaan benar-benar menetap di usia senja. Bapak dan Ibu, menjaga puasa pikiran agar bertahan lama membutuhkan satu sikap utama, yaitu konsistensi yang lembut. Banyak orang bersemangat di awal, lalu kembali ke kebiasaan lama ketika pikiran terasa sibuk. Di usia senja, perubahan tidak perlu keras. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan pada kebiasaan kecil, menenangkan pikiran sedikit demi sedikit setiap hari. Dalam psikologi lansia, kebiasaan yang bertahan adalah kebiasaan yang realistis. Jika puasa pikiran dijalani dengan target terlalu tinggi, ingin selalu tenang, ingin pikiran kosong, justru akan menimbulkan tekanan baru. Sebaliknya, ketika kita menerima bahwa pikiran sesekali tetap ramai, lalu dengan sabar mengarahkannya kembali, ketenangan akan lebih mudah menetap. Cara berikutnya adalah memilih lingkungan yang mendukung ketenangan. Lingkungan bukan hanya tempat, tetapi juga orang dan suasana. Percakapan yang penuh keluhan, perdebatan yang tidak perlu, atau kebiasaan mengomentari hidup orang lain sering menggagalkan puasa pikiran. Mengurangi paparan ini bukan tanda menjauh, melainkan tanda merawat diri. Pak Rahman, seorang lansia berusia 76 tahun, pernah berkata bahwa ketenangannya bertahan karena ia memilih pergaulan yang sederhana. Ia tetap bersosialisasi, tetapi tidak lagi terlibat dalam obrolan yang membuat pikirannya panas. Dari pilihan kecil itu, ia merasa puasa pikirannya tidak mudah rusak dan hatinya tetap stabil. Cara selanjutnya adalah memaafkan diri sendiri ketika puasa pikiran bocor. Ada hari-hari ketika pikiran kembali penuh, emosi naik, dan ketenangan terasa hilang. Itu wajar. Yang terpenting bukan kesempurnaan, tetapi kemampuan kembali. Puasa pikiran adalah latihan seumur hidup, bukan ujian yang harus selalu lulus. Bapak dan Ibu, ketenangan yang bertahan lama lahir dari kebiasaan kembali pada diri sendiri. Saat pikiran ramai, kita berhenti sejenak. Saat hati lelah, kita beristirahat.
Saat emosi naik, kita memilih diam. Dari sikap-sikap kecil inilah puasa pikiran tumbuh menjadi penjaga ketenangan yang setia di usia senja. Renungkanlah dengan pelan Bapak dan Ibu. Apakah selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri saat ketenangan terganggu? Jika iya, mungkin menjaga puasa pikiran dimulai dengan satu hal sederhana. Bersikap lebih lembut pada diri sendiri. Bapak dan Ibu, jika kita rangkum seluruh pembahasan tentang puasa pikiran, satu hal menjadi sangat jelas. Ketenangan di usia senja bukan datang karena hidup menjadi sepi dari masalah, tetapi karena pikiran tidak lagi membesarkan masalah. Puasa pikiran mengajarkan kita memilih mana yang layak dipikirkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan, agar hati memiliki ruang untuk bernapas dengan lega. Kita telah membahas bagaimana pikiran tentang penilaian orang lain, penyesalan masa lalu, dan kekhawatiran masa depan sering menjadi sumber kelelahan batin. Kita juga belajar bahwa membatasi informasi, menyediakan waktu hening, menjaga batas empati, serta menutup hari dengan pikiran yang ringan, adalah cara-cara sederhana namun sangat efektif untuk merawat ketenangan. Semua ini bukan teori rumit, melainkan kebiasaan hidup yang bisa dilakukan siapa saja. Dalam psikologi lansia, pikiran yang tenang membantu tubuh bekerja lebih baik. Tidur menjadi lebih nyenyak, emosi lebih stabil, dan tubuh tidak mudah lelah. Banyak orang tua baru menyadari bahwa selama ini yang mereka butuhkan bukan obat tambahan, melainkan pikiran yang diberi kesempatan untuk beristirahat. Puasa pikiran menjadi pintu masuk menuju kesehatan batin yang lebih utuh. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa di mana kita berhak hidup tanpa hiruk-pikuk di dalam kepala. Kita tidak lagi dituntut untuk memikirkan segalanya, menyelesaikan semuanya, atau menyenangkan semua orang. Ketika pikiran dilatih untuk berhenti sejenak, hidup terasa lebih sederhana, dan kebahagiaan hadir dengan cara yang lebih tenang. Puasa pikiran juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ikhlas melepaskan hal yang tidak bisa diubah, ikhlas menerima diri apa adanya, dan ikhlas menjalani hari tanpa tuntutan berlebihan. Dari keikhlasan inilah muncul rasa cukup yang selama ini sering dicari kemana-mana. Padahal sebenarnya sudah ada di dalam diri. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Dari semua pembahasan tentang puasa pikiran, bagian mana yang paling ingin Bapak dan Ibu jaga mulai hari ini? Ingatlah, ketenangan tidak perlu dikejar jauh-jauh. Ia hadir saat kita berani menghentikan pikiran yang melelahkan dan memilih hidup dengan lebih sadar di usia senja. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan tentang puasa pikiran, kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat menenangkan. Hidup di usia senja akan terasa lebih bahagia, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena pikiran tidak lagi memeluk masalah terlalu erat. Ketika pikiran diberi ruang untuk beristirahat, hati menjadi lebih lapang, dan hari-hari terasa lebih ringan untuk dijalani. Puasa pikiran bukanlah tentang menjadi acuh atau tidak peduli, melainkan tentang memilih dengan bijak apa yang layak mendapat perhatian kita. Di usia senja, energi batin sangat berharga. Ketika energi itu tidak lagi habis untuk penyesalan, kekhawatiran, dan penilaian orang lain, ia bisa digunakan untuk menikmati hidup apa adanya dengan rasa syukur. Bapak dan Ibu, usia senja bukan masa untuk terus berpikir keras, tetapi masa untuk merasakan hidup dengan lebih lembut. Kita tidak lagi dituntut menyelesaikan semuanya. Cukup menjalani hari dengan tenang, menjaga pikiran agar tidak berisik, dan menerima diri dengan penuh kasih. Dari situlah kebahagiaan yang dewasa dan menenangkan tumbuh. Mungkin tidak setiap hari pikiran bisa benar-benar tenang. Itu wajar. Yang terpenting adalah kesediaan untuk kembali ke napas yang pelan, kembali ke hati yang menerima, dan kembali ke kesadaran bahwa hari ini sudah cukup. Puasa pikiran adalah latihan seumur hidup, dan setiap usaha kecil sangat berarti. Jika hari ini Bapak dan Ibu sedang belajar melepaskan pikiran yang melelahkan, semoga pembahasan ini menjadi teman yang menguatkan. Tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih tenang. Selama kita masih diberi hari, kita selalu bisa memilih untuk tidak membebani pikiran dengan hal-hal yang tidak perlu. Dan jika konten ini terasa menenangkan dan bermanfaat, mari tetap berjalan bersama kami di channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten-konten yang bijak, hangat, dan meneduhkan untuk menemani perjalanan usia senja. Terima kasih sudah meluangkan waktu.
Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan.